Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara. Perjumpaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Masih dari kompleks pemakaman modern San Diego Hills. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang pada Minggu Paskah Kebangkitan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyadari bahwa perjumpaan dalam firman Tuhan pastilah perjumpaan yang sangat membahagiakan, membangun iman, dan membangun kehidupan, membangkitkan semangat yang baru. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, pada hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus, hari pesta yang kedua, dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 hingga ayat 26. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan oleh Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan pemimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus turun, jemaat berkumpul, kehidupan jemaat sedemikian baik, sedemikian indah, demikian kesaksian firman Tuhan, sehingga Tuhan menyukai persekutuan jemaat itu, dan orang yang melihat juga sangat senang dengan jemaat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, para rasul melayani, sungguh-sungguh bekerja, berkhotbah, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga, serta memberitakan, melakukan karya-karya penyembuhan. Dan satu kali Petrus melewati gerbang Bait Allah. Di situ ada orang yang lumpuh sejak lahir. Di depan gerbang itu dia duduk atau berdiri dengan bantuan atau tertidur, entah seperti apa. Yang jelas semua orang yang lewat, keluar masuk, tahu bahwa dia lumpuh sejak lahir. Demikian terjadi suatu saat perjumpaan dengan Petrus. Dia meminta kepada Petrus, dan Petrus berkata, emas dan perak saya tidak punya, tapi dalam nama itu, yaitu nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Dan orang itu bangkit dan berjalan, sehingga semua orang terkagum-kagum,
terheran-heran. Kemudian Petrus mengatakan, "Hai orang-orang Israel, kenapa kamu heran?" Nah, saudara-saudara, penggalan ayat 24 sampai ayat 26 ini merupakan bagian dari khotbah Petrus di Serambi Salomo untuk merespon keheranan orang banyak kok bisa sembuh. Petrus berkata, dia sembuh bukan karena kesalehan kami, bukan karena kuasa kami, tetapi kuasa nama Yesus. Yesus yang telah kalian bunuh. Memang Pilatus saat itu ingin melepaskan, tapi kalian tidak setuju. Kalian menolak, kalian mengatakan harus dibunuh. Akhirnya Yesus mati. Dan itulah yang kami beritakan. Dan dengan kekuatan Yesus itulah yang kalian bunuh itu. Tapi Allahku, Bapa kami, membangkitkan dia. Ini poinnya, saudara-saudara. Petrus berkata kepada orang banyak yang terheran-heran, Bapakku telah membangkitkan dia. Dan ini sebetulnya sebuah gambaran juga dan sebuah sikap kita untuk menguatkan iman. Saudara-saudara, seringkali orang akan heran atau kita pun akan heran melihat kuasa Tuhan. Ini aneh. Padahal kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa heran melihat kuasa Tuhan? Harusnya perasaan yang muncul adalah kita kagum dan memuliakan Tuhan karena kita tahu perkara yang luar biasa, yang besar sudah dilakukan Allah Bapa dan akan terus dilakukan karena puncaknya sudah dilakukan di dalam Kristus. Terhadap keheranan orang banyak, Petrus mengatakan, kenapa kamu heran? Bapakku sudah membangkitkannya. Saudara-saudaraku, pada peringatan hari kebangkitan Yesus Kristus yang kedua, pada hari ini, kita diyakinkan. Bahkan Petrus berkata kepada orang banyak, bukankah kalian sebetulnya orang yang harusnya berbahagia? Coba bayangkan, jauh sebelumnya para nabi sudah menubuatkan nubuatan yang akan terjadi. Dan zaman yang dinubuatkan ini terjadi pada kamu, pada angkatanmu. Petrus mengatakan ini warisan untukmu. Oleh karena itu jangan heran, bacalah perjanjian lama. Ingatlah iman yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Ingatlah tradisi yang diwariskan sampai saat ini oleh para nabi. Bahwa zaman ini harus terjadi. Saudara-saudara, kita juga tidak perlu heran, tapi mengagumi, memuliakan, dan mensyukuri. Bukan heran kenapa bisa terjadi, tetapi mengaminkan terima kasih Tuhan. Itu zaman yang dinubuatkan sudah lama. Dan sekarang, dari kehadiran Yesus di dunia, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia juga sudah menjanjikan akan ada zaman baru, zaman akhir, zaman penghakiman. Pada saat itu jangan-jangan kita hidup dan juga kita heran juga, sama seperti orang Yahudi pada saat itu. Padahal bagi mereka sudah dinubuatkan terjadi saat mereka hidup dan mereka heran. Mudah-mudahan seandainya itu terjadi ketika kita masih hidup, kita tidak heran seperti mereka. Karena apa? Karena firman Tuhan, saudara, sudah membekali kita. Oleh karena itu, yang pertama tadi, jadi perenungan di dalam kehidupan kita, agar kita tetap di dalam doa, mengungkapkan iman kita kepada Tuhan, dan mengekspresikan iman kebangkitan itu di dalam kehidupan, supaya kita tidak terheran-heran bahwa banyak janji Tuhan yang akan digenapi di dalam sejarah dunia ini. Janji Tuhan untukmu itu sebahagian kecil. Anda sangat bersyukur, tentu. Tapi soli Deo gloria,
Kemuliaan hanya bagi Allah. Syukur bukan hanya sifatnya personal, tapi kita melihat puji syukur dunia ini yang akan memuliakan Tuhan. Karena janji dan rencana Tuhan pasti akan diwujudkan, pasti akan dinyatakan. Saudara-saudara, jalanilah hidup ini. Marilah kita cermati di dalam iman. Dan kita lihat itu dari perspektif, dari kacamata firman Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa banyak janji Allah dalam perjalanan dunia digenapi. Itu kebahagiaan kita. Dan saudara-saudara, sebagai orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam kematian Kristus, sengaja kita ambil setting tempat dari San Diego, pemakaman sebagai gambaran untuk kematian, dan dari situ juga Yesus bangkit. Dari sini juga akan kita beritakan, dan saya sekarang sedang memberitakan firman Tuhan bahwa Kristus bangkit. Bukan mengatakan bahwa dia dulu mati di San Diego Hills, bukan. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar di dalam iman, akhirnya memang tiap-tiap kita akan mati. Tetapi kata kematian bukan kata terakhir bagi kita. Kristus sudah bangkit. Kematian bagian dari kehidupan. Karena setelah dibangkitkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Kematian itu hanya sebuah termin yang tidak terlalu lama dibandingkan hidup kekal selama-lamanya. Tetapi sayang sekali, seandainya karena kita tidak percaya, tidak hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka kehidupan kita itu yang terasa panjang sekian puluh tahun itu ternyata sebagian kecil dari kematian selama-lamanya. Dan ini jangan terjadi, saudara-saudara. Makanya kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Makanya kita memperingati, semakin memantapkan hidup kita bahwa kita hidup bersama dengan Kristus, mati di dalam Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, dan nanti mendapat kemuliaan di hadapan Bapa bersama-sama dengan Kristus. Kristus sebagai anak sulung, kita mengikut sebagai anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, betapa bahagianya hidup kita. Kita jalani aja hidup ini. Jalani aja. Bukan berarti seperti apa adanya, tetapi kita jalani aja di dalam iman itu. Apa yang terjadi kita jalani aja. Sebisa mungkin kita hadapi saja. Dan sebisa mungkin, dan harus bisa, menjalani semua itu dengan keyakinan ini bagian kecil dari hidup kekal yang akan saudara terima di dalam Kristus. Dan ini perlu diaminkan. Amin. Ya, saudara, dengan keyakinan itu, maka akan terbangun semangat kebangkitan. Kata kunci, kebangkitan Kristus membangkitkan semangat hidup. Dengan semangat kebangkitan. Dengan semangat kebangkitan, kita sadari persoalan yang kita hadapi apapun itu, bahkan kematian, itu hanya bagian kecil dari kehidupan kita, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin firman Tuhan ini menyemangati kita, membangkitkan semangat hidup yang baru, yang lesu menjadi bergairah, yang putus asa menjadi bersemangat, yang sakit menjadi kuat, bahkan sembuh kalau Tuhan menginginkan. Bukan karena kesalehanku, bukan karena kuasaku orang lumpuh itu sembuh, tapi karena nama itu yang kalian bunuh itu, tapi Bapakku membangkitkan. Dan karena nama itu yang sudah mati itu dan bangkit, Tuhan kita, juru selamat kita, kita akan dipulihkan dalam segala hal. Selamat menjalani hidup yang baru
di dalam semangat kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semangat yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah bangkit. Amin. Saudara-saudaraku, ingatlah untuk perjumpaan dengan firman Tuhan di episode berikutnya, agar kita senantiasa bertumbuh di dalam iman, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia.